Ibu ini menatap anak laki-laki di depannya. Tiba-tiba menyadari yang tidak terduga oleh Christine adalah saat dokter diwawancarai wartawan, dia menyalahkan Christine sebagai alasan membuat anak menjadi pendek. Dia menyindir bahwa karena Christine tidak menjaga anak dengan baik, dokter membuatnya menjadi ibu buruk yang meninggalkan anaknya. Christine tidak berdaya, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Untung saja, seorang pendeta mendengar ceritanya, dan memutuskan untuk membantunya. Dengan bantuan pendeta, Christine mulai melawan. Dia membawa anak palsunya ke dokter gigi. Dokter berkata, gigi depan anakmu bercelah, tetapi anak ini tidak. Kemudian dia membawa anak palsunya ke sekolah. Memang benar, dia tidak tahu nama gurunya, dan juga tidak tahu tempat duduknya. Guru dan dokter gigi berkata bahwa itu bukan anaknya. Jika perlu, mereka bisa menjadi saksi. Kemudian, Christine mencari wartawan dan mengungkapkan semua kebenaran. Tindakan ini membuat polisi malu dan marah. Dia menangkap Christine dan berkata bahwa dia punya masalah mental. Polisi ingin memasukkannya ke rumah sakit jiwa secara paksa. Christine benar-benar kaget. Apa? Dia hanya ingin menemukan anaknya yang hilang, tetapi tidak menyangka dia akan dibawa ke rumah sakit oleh polisi. Di sini terlihat seperti rumah sakit jiwa, tetapi sebenarnya ini adalah penjara. Dokter setiap hari memaksanya untuk menandatangani pernyataan penutupan kasus. Christine tentu saja menolak, tetapi tiba-tiba perawat berkerumun dan memasukkan obat penenang ke mulutnya. Seorang pasien ingin menyelamatkannya, tetapi diseret pergi, diikat di kasur, dan diberikan terapi kejut listrik.
Christine baru tahu, semua tahanan di sini adalah orang yang tidak bersalah seperti dia. Dengan cepat, dokter datang kembali. Christine memarahinya. Seperti perkiraan, dia juga dibawa ke ruang terapi listrik. Tangan dan kakinya diikat, dan sama sekali tidak bisa bergerak. Di saat kritis, pendeta membawa orang menerobos masuk, dan menyelamatkannya. Tetapi baru saja dia keluar, dia mendengar penjual koran di jalanan sedang menyebut sebuah kasus pembunuhan. Korban pembunuhan, termasuk anaknya. Saat mendengar itu, pandangannya langsung gelap. Yang mengungkap kebenaran kejam ini adalah kasus penyelundupan yang tidak mencolok. Beberapa hari lalu, seorang detektif sedang di perbatasan pertanian. Dia menangkap seorang anak kecil yang selundup dari Kanada. Awalnya dia ingin memulangkan anak ini, tetapi anak ini gelisah, tidak tenang, dan ingin berbicara dengannya. Detektif tidak anggap penting. Dia kira anak ini hanya ingin menipu dan lari. Tetapi saat anak ini berbicara, detektif terkejut. Kami telah membunuh beberapa anak. Apa? Dia memaksa saya untuk melakukannya. Dia berkata jika saya menolaknya, maka dia juga akan membunuh saya. Ternyata, sepupu anak ini adalah pembunuh psikopat. Dia telah membunuh lebih dari 20 anak, dan di bawah pemaksaan sepupunya, terpaksa menjadi pembantunya. Dia menangis, dan menceritakan pengalaman menakutkan ini. Detektif tidak percaya. Dia mengeluarkan beberapa foto anak yang hilang, dan meminta anak ini melihatnya. Dia berharap ini hanya bohongan. Tetapi anak ini hitung satu persatu. Beberapa anak yang hilang ini, ternyata ada setengahnya yang mati di tangan iblis itu. Dan di antaranya, termasuk anak dari ibu tunggal yang sedang membuat keributan di dalam kota. Detektif ini sangat terkejut, dan langsung melaporkannya ke polisi. Tetapi polisi malah bilang detektif sedang omong kosong, dan memintanya untuk membawa anak itu kembali dengan diam-diam. Dilarang membocorkan informasi sedikit pun. Setelah mendengar ini, detektif paham, tetapi hati nuraninya bekerja. Dia diam-diam membawa anak itu kembali ke pertanian yang sepi. Pembunuhnya sudah melarikan diri. Tidak ada seorang pun di sini. Dia minta anak itu menunjukkan lokasi mayat. Kemudian tulang-tulang tergali keluar. Kejahatan yang terkubur akhirnya terungkap. Anak itu berlutut dan menangis keras. Yang terkubur di sini tidak hanya 20 mayat lebih, tetapi juga masa kecilnya. Setelah kasus ini terkuak, seluruh kota terkejut. Kantor polisi Los Angeles dimarahi. Mereka hanya bisa mengeluarkan perintah untuk mencari pembunuhnya, dan terpaksa lepaskan Christine yang ditahan di rumah sakit. Christine dianiayai, kemudian mendengar kasus anaknya. Saat ini, kemarahannya melonjak. Dia meminta detektif untuk menginterogasi asal-usul anak palsunya. Di bawah interogasi detektif, anak yang palsu ini akhirnya mengaku juga. Ternyata, dulu ada seorang gelandangan mengatakan bahwa dia mirip anak Christine yang hilang. Pada saat itu, anak kecil itu punya sebuah ide. Dia menyamar sebagai anak yang hilang, dan datang ke Los Angeles hanya untuk bertemu dengan bintang kesukaannya. Alasan yang begitu konyol, tetapi membuat seorang ibu menjalani kehidupan seperti neraka. Setelah mengurus anak palsunya, Christine memulai langkah berikutnya. Dia meminta pendeta untuk meminta bantuan dari jaksa terbaik di dalam kota. Mereka mendatangi rumah sakit jiwa, menyelamatkan semua wanita di dalam yang tidak berdosa dan menderita. Kemudian, dia membawa bukti untuk menuntut polisi di pengadilan. Pada waktu bersamaan, terdengar sebuah kabar baik. Pembunuh itu sudah tertangkap. Tetapi saat menghadap ke kamera wartawan, dia malah tersenyum, menceritakan kejahatannya. Tidak ada penyesalan sedikit pun. Seorang anak kecil berjalan di pinggir jalan. Dari jauh, sebuah truk datang dan berhenti di sampingnya. Pria yang di dalam mobil berkata, "Teman kamu kecelakaan. Cepat naik, saya antar kamu ke rumah sakit." Anak kecil itu sedikit ragu. Tetapi setelah melihat ada anak duduk di belakang, dia akhirnya naik ke mobil yang menuju kematian ini. Dia dibawa ke sebuah peternakan. Di dalamnya ada puluhan anak yang dikurung. Setiap malam, pria ini akan mengambil kapaknya, berubah menjadi iblis. Dia memilih anak secara acak, dan ditariknya keluar. Tolong.
sedikit longgar. Kemudian mereka merobeknya dan melarikan diri. Tidak menyangka, lubangnya terlalu kecil, dan dia tersangkut. Saat dia meminta bantuan, terdengar oleh pembunuh. Untung saja, ada seorang anak yang balik, dan menolongnya keluar. 3 anak kecil ini berlari ke kegelapan. Pembunuh marah, dan menembak gila dengan pistol. Oleh karena itu, mereka terpisah. Dia bersembunyi ke dalam sebuah panti asuhan. Karena ketakutan, dia tidak berani kasih tahu siapapun. Sampai baru-baru ini dia mendengar radio. Baru dia berani datang ke kantor polisi. Dia tidak tahu apa yang dialami kedua anak lainnya. Tetapi anak yang menolongnya waktu itu adalah anaknya Christine. Setelah mendengar itu, wajah Christine sudah penuh dengan tangisan. Dia berpikir, anaknya kemungkinan besar masih hidup, sama seperti anak ini, karena ketakutan, sehingga bersembunyi di suatu tempat. Tetapi bagaimanapun, anak kecil itu memberikannya harapan. Judul film ini adalah Changeling. Diangkat dari kisah nyata di Amerika Serikat, pembunuhan kandang ayam. Wanita ini mencari anak laki-laki sepanjang hidupnya, tetapi hingga mati pun tidak menemukannya.